Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat siang Mitra Pas, Amel kembali hadir. Kali ini dalam dialog kesehatan BioHSA yang akan membahas mengenai stroke, ada jamunya. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di siang hari ini, ada Dr. Suryo Slamet, praktisi kesehatan. Selamat siang dokter. Selamat siang Maria. Sehat dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada juga Om Waras, marketing Jateng. Selamat siang Om Waras. Ya, assalamualaikum pendengar semua, Mbak Amel juga. Waalaikumsalam. Sehat juga Om Waras ya? Alhamdulillah. Sehat segar. Sehat segar bugar ya. Nah, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa bergabung di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Dan untuk dua penanya yang beruntung, ini nanti akan mendapatkan hadiah. Ada radio dari BioHSA Mitra Pas ya. Jadi siapkan pertanyaan Anda mulai dari sekarang. Oke, untuk kalau kita membahas tentang stroke, ini nampaknya akan panjang. Nah, ini sebenarnya stroke sendiri ini apa ini dokter? Terima kasih Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar radio Pas yang dirahmati Allah. Jadi stroke ini suatu kondisi ya, di mana terjadi gangguan aliran darah di pembuluh darah di otak begitu. Nah, gangguan pembuluh darah ini ada dua macam. Pertama adalah karena tersumbat. Yang kedua adalah karena pecah begitu. Jadi nanti penyebabnya mungkin agak sedikit beda dan ini berkaitan dengan penanganannya. Jadi pada prinsipnya bahwa ketika pembuluh darah atau aliran darah terganggu, itu nanti akan menyebabkan daerah-daerah tertentu di otak tidak mendapatkan nutrisi oksigen dan juga makanan begitu ya, sehingga bisa menyebabkan kematian sel-sel otak. Nah, daerah-daerah yang dipengaruhi oleh bagian otak yang terganggu itu menyebabkan gejala-gejalanya. Jadi artinya fungsi-fungsinya bisa menjadi berkurang atau rusak atau bahkan juga mungkin sudah tidak bisa terkontrol. Gejala-gejalanya itu ya mungkin sudah diketahui ya secara umum bahwa terjadi kelemahan otot ya, jadi wajah sebagian mungkin sebelah kiri atau kanan jadi semacam kendur. Kalau senyum juga nggak bisa rata, kalau mengernyitkan dahi juga nanti kelihatan ada bagian yang tidak kontraksi ya. Kemudian juga tangan ya, biasanya sih sebelah entah kiri entah kanan itu jadi lemas, jadi lumpuh. Kaki juga demikian. Ada gejala lagi nanti mungkin ada mual, muntah, bisa juga disertai sakit kepala ya, dan juga bisa dengan penurunan kesadaran. Kejadiannya ini sudah sekarang banyak ya. Memang dahulu penyakit stroke ini banyak menyerang ya orang-orang yang parubaya ke atas gitu ya. Katakanlah mungkin dia usia 50-an ke atas. Tetapi karena penyebabnya semakin banyak memapar orang-orang dengan ya katakanlah pola hidup yang sedentary begitu ya. Jadi lebih banyak diam di tempat, bekerja, tidak menggunakan aktivitas fisik, sehingga kemudian kejadian stroke ini tidak hanya yang usianya sudah mungkin kepala 5 ke atas, tetapi makin muda itu juga sudah terkena. Bahkan terakhir kita dengar di medsos juga ada wanita usia 19 tahun sudah terkena stroke begitu. Karena memang pada prinsipnya stroke itu bisa mengenai semua usia ya. Jadi orang-orang yang punya resiko misalnya kegemukan ya, atau tadi pola hidup sedentary, tetapi juga pola makannya berantakan, banyak mengandung lemak-lemak jenuh makanannya, atau juga over kalori sehingga mungkin terjadi diabetes, juga yang mengidap hipertensi, atau juga mereka yang punya keluhan di jantung begitu ya. Itu punya potensi nanti membuat
si aliran darahnya kalau enggak dia tersumbat bisa pecah. Nah, jadi kalau kemudian kita bicara bagaimana upaya untuk mencegahnya, ya sekali lagi ya kembali ke pola hidup sehat, begitu ya. Makanannya dijaga, utamakan mungkin yang banyak serat-seratnya, buah sayur ya, kurangin gaji-gaji atau lemak-lemak atau goreng-gorengan yang banyak konsumsi, itu sifatnya akumulatif. Dan juga beberapa kebiasaan yang buruk, misalnya mohon maaf yang ahli hisap merokok gitu ya, juga yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol, karena itu nanti mempengaruhi kualitas darah dan pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah punya kecenderungan nanti menyempit, dan juga nanti darahnya mungkin jadi lebih kental, sehingga nanti kemungkinan terjadinya lapisan-lapisan yang melapisi dinding pembuluh darah itu semakin banyak, sehingga nanti membuat makin sempit. Suatu saat dia bisa tersumbat. Nah, mengenai jenis-jenisnya, dikenal ada 2 jenis yang besar, yaitu tipe yang iskemik tadi yang karena tersumbat ya, atau tipe yang hemoragik itu karena perdarahan ya. Nah, itu memang nanti tergantung bagaimana kondisi tubuh dan juga pola-pola hidupnya gitu. Yang perdarahan umumnya terjadi ketika orang punya juga keluhan mengenai hipertensi. Jadi artinya dengan tekanan yang makin meningkat, pembuluh-pembuluh darah yang halus nggak kuat nahan tekanan, sehingga suatu saat dia pecah. Di sisi lain, tadi pola makan yang tidak sehat, kemudian juga ya artinya aktivitas fisiknya juga yang kurang, atau juga mungkin faktor psikis ya, stres gitu kan gitu. Itu nanti salah satunya bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Satu hal lagi, ada di lapangan yang disebut sebagai stroke yang ringan. Mungkin kalau bahasa kesehatannya TIA, jadi transient ischemic attack, jadi gangguan aliran darah sesaat. Nah, itu nanti gejala-gejalanya mirip dengan stroke-stroke yang tadi, yang 2 tadi, tetapi dia biasanya bisa cepat pulih lagi dalam hitungan jam, atau mungkin biasanya sih dalam 24 jam. Nah, ini juga suatu kondisi yang sudah, katakan kalau lampu lalu lintas itu udah lampu kuning begitu, bahwa itu sudah indikasi pembuluh darah suatu saat itu sudah menyempit, sehingga penanganan pun atau juga soal pola hidupnya betul-betul harus dirubah, karena itu nanti bisa terjadi terulang lagi menjadi stroke yang berat gitu. Dan sekali stroke itu berat dan tidak ditangani dengan yang sebaiknya atau secepatnya, itu bisa menimbulkan kecacatan. Itu yang sering kita lihat ya di lapangan ya, orang yang mungkin katakanlah jalan dengan menyeret kaki, satu tangannya juga yang lumpuh. Itu gejala-gejala ketika kematian otaknya sudah luas dan katakanlah sifatnya sudah hampir permanen. Ya. Jadi dengan kejadian seperti ini kita diingatkan ya, karena memang kecenderungan peradaban itu makin modern, orang mungkin lebih senang yang instan-instan, tetapi fisik atau juga mungkin olahraganya terabaikan ya, ditambah juga ya katakanlah faktor-faktor stres begitu banyak menyerang orang, itu yang akhirnya bisa menimbulkan penyakit stroke. Oke, menarik sekali. Nah, untuk stroke sendiri ini apakah bisa diobati dengan Bio-HSA ini, Om Waras? Ya, jadi alhamdulillah sekali dengan kami hadir di tempat ini, dengan banyaknya kasus input yang masuk ke call center kami, makanya tema ini kami angkat ya, gitu awal mulanya Mbak Amel. Jadi karena banyaknya input keluhan-keluhan masyarakat tentang stroke ini, makanya kami angkat tema hari ini. Nah, alhamdulillahnya dari berbagai, nanti dokter mungkin bisa jelaskan berbagai indikasi sakit yang menjadi pemicu awal. Jadi dari mulai hipertensi, kemudian ada kolesterol, ada juga mereka yang punya gangguan hormon yang lain, akhirnya hingga ke jantung, larilah sampai ke stroke ini. Nah,
ini yang saat ini kami mau awali kabar baik ini, bahwasanya dari keluhan-keluhan awal tadi yang dimana kita mulai untuk tidak abai ya terhadap keluhan-keluhan kecil yang masih sangat bisa diupayakan dalam pengobatannya ataupun diupayakan dalam hal merubah pola kebiasaan sehat yang tadi dokter juga sampaikan. Kalau memang mungkin hobi kita makan makanan yang kurang sehat, mulai bisa diubahkan. Hobi kita mungkin terlalu terforsir dengan pekerjaan yang stresnya, tingkat stressing atau tekanan tinggi, mulai bisa dikurangi juga. Akhirnya hal-hal pemicunya mulai bisa dikurangi. Nah, prinsipnya dengan BioHSA ini, karena alhamdulillahnya satu produk kecil ini bisa mengcover beberapa keluhan sakit, beberapa keluhan kesehatan Anda, dari mulai yang tadi hipertensi, kemudian kolesterol, jantung, dan lain-lain, pemicu-pemicu awal stroke tadi bisa diobati satu persatu dengan satu jenis jamu saja. Insya Allah dengan bantuannya BioHSA, dengan nutrisi yang kelengkapan yang luar biasa, dari setiap keluhan tadi bisa teratasi. Karena untuk kita bisa mengatasi 1, 2, 3 mungkin butuh pengobatan yang ekstra ya. Kalau untuk pengobatan yang lain yang mungkin kalau dari segi kimia beberapa pil, beberapa tablet yang harus kita telan lah. Ini dengan satu produk saja alhamdulillah alami juga, tidak beresiko. Untuk pengobatan jangka panjang kita bisa mulai mencegahnya. Nah, jadi itu kelebihannya. Untuk jangka panjangnya doanya kita kan nggak terjadi ya. Iya. Tapi alangkah lebih baiknya kita mencegah. Seperti itu kurang lebihnya, Mbak. Mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu ya. Ketika ada sedikit keluhan langsung diobati agar tidak merembet nanti ke penyakit yang lebih serius lagi, seperti itu ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Yang sudah gabung kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Dari Buaja Pangati, Suatu Ngembeba. Ibu mohon maaf, volume radionya bisa dikecilkan lagi. Oh iya. Iya, monggo Ibu pertanyaannya. Iya, kula niki kan stroke 7 tahun buat sakit belampa. Dan niku obat napa mawon pun kula tumbas, BioHSA nggih sampun, Biorina, Bioativa sampun. Terus iya Ibu. Mana sudah saya dekosi di Semarang ya sudah. Itu kok masih belum mari Mbak. Ini lho kandel sikil kula niku. Wis sakit napa mboten stres kula niku retos duwe, retos salat, retos sembarang retos. Lho niku kok niki lho kok angel mboten sakit mlampah niku. Lah niki kula diparingi obat saking tiyang ngoten niku mriki. Niku kok kan narak napa-napa nggih pun potarai malah mboten saged mlampah kula. Iya. Oke, kita sudah menangkap pertanyaannya Ibu Jip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Pangati yang sudah bergabung. Nanti pertanyaannya bakal dijawab. Kita jeda dulu ya. Dan Mitra Pas tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dialog Sehat bersama BioHSA akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. BioHSA merupakan jamu tetes dengan kombinasi 25 macam buah dan sayur asli Indonesia. BioHSA diproses menggunakan bioteknologi modern oleh para ahli berpengalaman yang telah difermentasi selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA jamu yang sangat efektif dalam menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh Anda. BioHSA dapat dikonsumsi oleh semua umur, sangat baik untuk ibu hamil, menyusui, anak dalam masa pertumbuhan, masa pemulihan dari sakit, sampai lanjut usia. Mas Adi, Mbak Sita, sini. Kenapa tadi kok teriak-teriak? Itu Pak, tadi saya mengingatkan Mbak Sita untuk tidak coret-coret bangku dan mencabuti rumput, tapi malah marah-marah. Anak-anak, ayo ngumpul sini semua. Anak-anak, alun-alun ini adalah milik umum, aset pemerintah daerah yang harus kita jaga. Jangan mencoret-coret, mencabut rumput,
dan membuang sampah sembarangan. Itu lihat, ada larangannya kan? Buang sampah pada tempatnya. Nah, mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Ayo, jaga selalu aset daerah Kabupaten Pati, karena ini adalah tugas kita bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Haji Haryono, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati. Wah, pas pancenan, gandem tenan. Lah iya deh, renyah, enak tenan. Iki ngomongno kerupuk apa-apa leh, kok renyah? Lah, ketara rame lu ngerondo dek bengi iki. Ngeronda karo mayoran deh. Pas ngeronda Mas Bro. Tembang-tembang dangdut, campur sari dan Indonesia lama di pas ngeronda malam. Gandem tenan loh. Jam 1 malam sampai jam 4 pajar iku loh. Neng 101 FM Radio Pas Pati bersama seleb kulit cap 38. Aduh, gatel-gatelku. Gatel-gatel, gak usah bingung. Rungokno sing arep liwat iki. Gatel-gatel kurang kudis. Aja bingung. Iki ana salep sing paling hebat. Kutu air bakal amblas dengan salep kulit cap 38. Kutu air, rangan, gatal-gatal, kurang. Kudis, oleskan saja salep kulit cap 38. Salep kulit cap 38 memang hebat. Salep kulit cap 38. Ampuh, Salep kulit cap 38. manjur. Salep kulit sing paling hebat cap 38. Salep kulit cap 38 memang hebat. Anda bisa mendapatkan salep kulit cap 38 di studio Radio Pas FM Pati dengan harga Rp7.500. Hindari menjual dan membeli rokok tanpa cukai. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Sanksi pidana bagi pelanggar, penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun dan pidana denda 10 sampai 20 kali nilai cukai. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Kudus. Telepon 0291 432 355 atau Satpol PP Kabupaten Pati 0295 386 605. Mari kita berantas rokok ilegal. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pati. Loh, Nduk, kok kamu sedih gitu kenapa? Jangan sedih, ada apa toh? Ada apa, Nduk? Gimana nggak sedih toh Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi aku lagi ngerebus air, kakiku kesiram air panas Pak De. Walah, Nduk. Sudah, jangan sedih. Nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Bisa diminum semua umur, ibu hamil dan masa pemulihan dari sakit. Duk, Bio HSA juga bisa diminum 1 jam sebelum minum obat medis. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA. Harapan selalu ada. Sekarang pesan Bio HSA semakin praktis. Dapat dipesan secara COD. Tinggal tunggu di rumah dengan 3 langkah mudah. Telepon atau chat di nomor 0857 2882 7700. Sekali lagi 0857 2882 7700. Tinggal tunggu, lalu kurir datang, langsung bayar. Bio HSA sudah di tangan. Mudah kan? Kembali Anda ikuti Dialog Sehat bersama Bio HSA.
101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di dialog sehat bersama dengan Bio HSA Mitra Pas, yang siang hari ini kita masih membahas mengenai stroke, ada jamunya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Untuk penanya yang beruntung nanti juga akan mendapatkan radio dari Bio HSA Mitra Pas. Nah, tadi sebelum jeda sudah ada Bu Haja Pangati yang bertanya terkait dengan penyakit stroke yang sudah beliau derita sejak 7 tahun yang lalu. Banyak pengobatan sudah dilakukan tetapi juga masih belum sembuh. Ini bagaimana, dokter? Ya, terima kasih Mbak Amel. Jadi memang untuk stroke ini perbaikan atau kesembuhan dari stroke itu memang banyak hal yang mempengaruhi begitu ya. Salah satunya adalah soal waktu ya, lama waktu untuk pengobatannya. Jadi artinya bahwa segera mungkin ketika orang terkena stroke kemudian pengobatannya secara intensif dan juga tepat, insya Allah dia nanti perbaikannya bisa sangat baik, bahkan bisa mungkin pulih normal kembali. Nah, memang sesuai dengan manajemen waktu, semakin lama dia belum teratasi dengan baik, memang perbaikannya mungkin belum bisa maksimal begitu ya. Tetapi insya Allah bahwa dengan pengobatan yang baik dan dengan ketekunan kesabaran, perbaikan itu nanti akan bisa didapatkan begitu ya. Jadi yang mungkin sampai sekarang Ibu ini ya, soal perjalanannya mungkin masih belum bisa begitu, tetapi kita tadi ya mendengarkan pembicaraan Ibu itu syukur alhamdulillah dari sisi bicara sudah pulih, masih jelas ya dokter betul, ya. Karena memang kalau untuk yang lebih berat lagi ngomong pun jadi lebih sulit gitu. Itu poin yang bagus. Nah, di sisi lain jadi memang faktor psikis itu juga sangat penting Ibu Pangati ya. Jadi artinya upayakan ya walaupun ini sudah berlangsung 7 tahun dan secara normal ya manusiawi seseorang yang mungkin jengkel, sedih atau segala macam begitu ya. Nah, tetapi kalau menurut teori pengobatan bahwa psikis yang positif, pikiran-pikiran yang positif, bersyukur, ikhlas dan segala macam itu sangat membantu untuk proses perbaikan. Karena pikiran-pikiran yang negatif ketika dia akumulatif itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita itu yang diikuti oleh sel-sel kita gitu ya, sel-sel tubuh kita. Jadi ketika seseorang frustrasi atau juga mungkin marah, kecewa yang berlebih begitu, itu nanti sel-sel pun kemampuan untuk recovery-nya pun menjadi turun ya. Jadi istilahnya mempengaruhi soal faktor proses kesembuhannya. Nah, jadi dari sisi itu mohon Ibu Pangati juga nanti upayakan ya dibalik ya. Yang tadinya Ibu masih kesel ya, jengkel, frustasi apa, upayakan Ibu bisa lebih menerima dengan baik dan kita syukuri apa yang bisa disyukuri begitu. Itu efeknya memang tidak instan dan itu memerlukan upaya dan waktu. Dan di sini juga salah satu perannya orang lingkungan, ya orang terdekat yang ikut membantu harus disupport segala macam. Nah, Bio HSA ini kandungan sudah sangat berlimpah, sangat beragam gitu ya. Dari banyak aspek itu akan diperbaiki perbaikannya. Nah, tetapi salah satunya adalah untuk memunculkan efek terapinya mungkin diperlukan waktu yang lebih panjang. Ya, jadi dalam hal ini mohon kesabaran Ibu dan juga ketekunan ya. Dalam hal ini mungkin ya kita anjurkan sekitar 5 atau sampai 10 tetes gitu ya, 3 kali sehari, sambil upaya-upaya perbaikan fisik juga dilakukan soal fisioterapi gitu. Jadi artinya bagian-bagian yang memang masih lemah sekali itu dibantu, dirangsang untuk dia aktif begitu ya. Ya, tentunya bertahap dan harus sifatnya istiqomah begitu. Dilakukan terus-menerus. Pengalaman kami memang untuk kasus-kasus stroke yang sudah lama itu dengan ketekunan, dengan kesabaran ya, dan juga psikis yang baik, itu perbaikannya bisa dirasakan begitu ya. Walaupun memang kalau secara medis semakin lama
gejala-gejala sisa itu tidak diperbaiki secara baik, memang kesembuhannya mungkin tidak 100% begitu ya, tetapi dengan waktu yang semakin panjang, kalau kita bisa berhasil mendapatkan perbaikan, itu sudah kondisi yang luar biasa. Nah, jadi Ibu Pangati jangan itu ya, jangan putus asa, jangan putus apa, itu masih bisa dilakukan perbaikan. Tapi segala sesuatunya perlu waktu, perlu proses, kemudian juga dari sisi psikis yang kami lihat mungkin Ibu perlu lebih diperbaiki begitu. Ya, doa kami menyertai Ibu ya supaya cepat pulih kembali. Kalau memang ada kesempatan silakan ditekuni dengan konsumsi biasanya barang 5 atau 10 tetes 3 kali sehari, sambil tadi ya kegiatan-kegiatan fisioterapinya pun dilakukan ya. Dan juga soal dietnya juga perlu dijaga, karena memang gangguan itu atau resiko untuk terjadi terulang lagi masih tetap ada, karena kelancaran aliran darah, pembuluh darah yang sehat dan yang lain-lainnya itu tetap harus dijaga atau diperbaiki kalau memang selama ini mungkin ada yang hilaf. Begitu Mbak. Iya, terima kasih dokter, terima kasih juga untuk Bu Haja Pangati, semoga cepat pulih. Nah, untuk Om Aras ini kira-kira kalau untuk stroke ini bisa habis berapa botol ini Om? Oke, ya terima kasih Mbak Amel. Jadi ini juga pengalaman kami juga. Baru sekitar 2 minggu yang lalu kami dihubungi pasien kami dari perbatasan Sragen Jawa Timur, daerah Ngawi. Ya, seorang ibu, dia sampaikan putranya yang baru usia sekitar 8 tahun ada pembengkakan di leher, di kelenjar tiroidnya. Si ibu ini dulunya tahu BioHSA dari temannya. Kemudian karena mungkin beliau sama si anak ini terpisah jarak ya, si anak kelihatannya ikut neneknya, ibunya bekerja di luar kota. Dulu pernah diaplikasikan BioHSA, diminum dan dioles ke benjolannya, berkurang. Namun karena mungkin kesibukan jadi terputus. Nah, beliau tanya lagi, masih bisa nggak ya diobatin dengan BioHSA, soal ini tambah besarnya bengkakan tambah lagi gitu, dia sampaikan. Nah, ini yang menjadi edukasi untuk kami dan juga kami mau bagikan untuk pendengar semuanya. Jadi proses pengobatan yang tadi dokter sampaikan harus continue-nya itu harus dilanjutkan, jangan terputus di tengah jalan seperti itu, karena prosesnya sudah berjalan dengan baik, tubuh sudah merespon BioHSA. Karena ini kembali lagi kami masuk dalam lini herbal ini tidak bisa mungkin seperti obat kimia ya, yang kita pusing minum 1 tablet setengah jam sembuh seperti itu. Nah, ada prosesnya di sana, namun insya Allah perubahan yang dirasakan akan lebih maksimal, dalam artian bukan hanya menghilangkan rasa sakitnya, namun insya Allah bisa mengobati langsung dari sumbernya. Nah, kami sampaikan seperti itu, insya Allah jangan diputuskan lagi Bu, dilanjutkan. Nah, beliau kemarin sampaikan, saya mau ada lagi beberapa deh biar nggak terputus lagi kayak kemarin. Baru kemarin telepon, alhamdulillah sudah mengecil lagi. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya, buat Ibu tadi yang sudah sampaikan, Ibu Haja Pangati ya, sudah sempat konsumsi BioHSA namun belum terasa mungkin diputus seperti itu ya, atau mungkin baru 1. Nah, ini yang menjadi pelajaran penting untuk kita semuanya juga, yang terus kami sampaikan juga ke pasien kami. Jadi jangan sampai kita mengambil kesimpulan yang terlalu cepat, karena batas toleransi untuk kami bisa sampaikan ke pasien produk ini dinyatakan punya faedah nggak ya, aku minum ada perubahan nggak, setidaknya coba 2 botol secara rutin ya, jangan 1 botol selesai lepas, coba 2 botol secara rutin dulu, jangan sampai terputus. Insya Allah jika ada perubahan yang baik, lanjutkan terus, dan itu sangat baik dikonsumsi jangka panjang. Kemudian jika dalam 2 botol sama sekali nggak perubahan, monggo silahkan, tapi minimal dalam 2 botol pertama jangan sampai terputus, dan istilahnya pahami benar perubahan sekecil apapun. Biasanya pasien ketika tadi dokter sampaikan ya, sudah ada perubahan baik sedikit saja, itu psikologisnya sudah naik, semangatnya sudah kembali bangkit lagi, kemudian kepercayaan dirinya naik lagi. Nah, itu yang menjadi faktor pemicu utamanya bagaimana seseorang bisa lepas atau pulih dari kondisi terpuruknya, bisa kita sampaikan seperti itu. Jadi itu titik pemicunya yang kami sampaikan untuk penjenengan semuanya. Dirutinkan saja, insya Allah
pasti ada perubahan yang baik, karena bersama BioSA harapan selalu ada. Kurang lebihnya 2 botol pertama, kemudian dilanjutkan. Sampai kapan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga, sampai kapannya BioSA ini dikonsumsi. Yang pertama, karena BioSA ini 100% dari buah dan sayur, 100% herbal, jadi untuk segala usia sangat-sangat disarankan, bahkan dikonsumsi setiap hari, mungkin sepanjang kehidupan kita ketika kita tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi kita ya. Saya sendiri sudah mulai bergabung dengan BioSA 12 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah selalu minum, dan alhamdulillah juga tidak ada keluhan kesehatan yang terlalu berat lah seperti itu. Masih kalah tapi sehatnya sama Dokter Suryo yang setiap hari keliling Nusantara ya. Saya hanya menemani untuk Jawa Tengah DIY, sangat terbantu sekali, sehingga dengan kondisi cuaca alam, apalagi di tempat ini ya sering banjir tadi. Alhamdulillah terjaga kebugaran kesehatan seperti itu. Jadi untuk dikonsumsi jangka panjang sangat aman untuk Anda. Nah, terus sampai kapan konsumsi BioSA? Ketika Anda sudah merasa sehat, sudah merasa sembuh, boleh diturunkan. Jadi mungkin konsumsi setiap pagi aja 2 tetes atau 3 tetes, atau campur saja 1 botol ke air galon di dispenser kita, udah seluruh keluarga minum, dan itu sangat-sangat aman sepanjang kita konsumsi. Insya Allah kami nggak ada pernah keluhan pasien itu, bahkan yang sudah konsumsi rutin bertahun-tahun seperti saya sendiri pun yang 12 tahun masih aman, tidak terasa apapun, alhamdulillah masih sehat juga seperti itu. Bisa untuk keluarga 1 galon itu berapa tetes kalau misalkan diberi BioSA ini? 1 botol 15 mili campurkan 1 galon. Semuanya untuk dikonsumsi 1 keluarga. Kalau untuk anak kos sendiri mungkin ya 1 bulan ya 1 galon ya. Kalau untuk anak kos sendiri itu masih aman. Untuk keluarga mungkin 1 minggu kan 1 galon. Jadi 1 botol penuh isikan ke 1 galon minuman. Kalau untuk BioSA ini, kalau tadi Bu Haja Pangati mengatakan bahwa kakinya keras gitu, tidak bisa apakah bisa diolesi dengan BioSA? Apakah hanya bisa diminum saja ini Om? Oke, jadi kalau dari pengalaman kami, memang BioSA ini multi aplikasi sekali ya Mbak Amel ya. Jadi bisa dikonsumsi lewat mulut atau juga dioles ya bagian kulit luar. Misalkan keluhan-keluhan ruam, keluhan bengkak, seperti tadi saya sampaikan anak yang usia 8 tahun membengkakan tiroid tadi, itu di bengkaknya dia olesin. Ya, kami minta aplikasikan dioles ke bengkaknya juga, alhamdulillah sudah menurun banyak katanya seperti itu. Jadi kelebihannya di situ. Untuk secara teknik kesehatannya mungkin dokter bisa lebih menjelaskan lebih dalam. Bagaimana ini dokter untuk masalah dioles ini? Iya, ini syukur alhamdulillah ya, produknya jadi tadi seperti dikatakan Om Aras bahwa pemakaiannya walaupun memang secara resmi untuk oral ya diminum saja, tetapi memang kemudian pengalaman di lapangan di semua permukaan tubuh kita itu sangat baik. Jadi dia punya juga kemampuan untuk penetrasi. Iya, ambil contoh mungkin bagian yang paling sensitif gitu ya, mata gitu. Mata itu kan ya nggak bisa sembarangan lah untuk diberi obat. Alhamdulillah bahwa ceritanya masyarakat itu ya dulu ketika ini diuji coba di dalam waktu beberapa tahun, orang dengan punya kelainan yang ya katakanlah di semua permukaan tubuh gitu loh. Jadi ada yang punya kelainan juga di mata, ada juga mungkin pendengaran di telinga, atau juga mungkin di hidung ada polipnya, atau juga mungkin ambeien, atau juga mungkin luka-luka. Itu mereka selain diminum atas inisiatif sendiri gitu, itu diaplikasikan di bagian-bagian yang sakit. Yang di tetes mata, ada yang dimasukkan di telinga, ada yang di hidung, ada yang di ambeiennya segala macam. Alhamdulillah, jadi penyembuhannya menjadi jauh lebih cepat begitu. Nah, jadi dari sana kita bisa mengasumsikan bahwa memang dengan diberikan secara topikal itu dia reaksinya juga bisa sangat lebih bagus karena dia bisa penetrasi ke jaringan yang lebih dalam. Nah, jadi dengan pengalaman masyarakat, ya sekali lagi ini pengalaman masyarakat awalnya begitu ya. Kita kemudian bisa memberikan semacam informasi bahwa dengan pemakaian yang selain di minum itu bisa mempercepat atau lebih efektif lagi. Jadi untuk kasus Bu Pangati ini juga nanti silakan itu bisa selain diminum dioleskan di bagian-bagian yang mungkin sakit atau berat atau kebas segala macam, sambil ya mungkin dikatakan digosok-gosok ringan lah kira-kira gitu ya, seperti lebih masuk penetrasinya. Jadi jangan khawatir bahwa
BioHSA ini punya kelebihan-kelebihan yang dari yang standar begitu. Iya, sudah ada yang gabung lagi. Ini dari Pak Ahmad di Pati. Apakah anak-anak ini bisa menderita stroke ini, Dok? Dan apa ada perbedaan terapi stroke dan juga anak-anak dengan orang dewasa? Berapa lama juga? Apakah penanganannya harus diterapi atau tidak? Nah, ini Pak Ahmad, kita jeda dulu, sabar dulu ya. Kita iklan dulu untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ada di Jateng dan DIY ini juga bisa membeli BioHSA. Ini akan ada layanan pesan antar, nanti akan saya coba tanyakan juga ke Om Waras bagaimana caranya ya. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dialog Sehat bersama BioHSA akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. BioHSA merupakan jamu tetes dengan kombinasi 25 macam buah dan sayur asli Indonesia. BioHSA diproses menggunakan bioteknologi modern oleh para ahli berpengalaman yang telah difermentasi selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA jamu yang sangat efektif dalam menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh Anda. BioHSA dapat dikonsumsi oleh semua umur, sangat baik untuk ibu hamil, menyusui, anak dalam masa pertumbuhan, masa pemulihan dari sakit, sampai lanjut usia. Hindari menjual dan membeli rokok tanpa cukai. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Sanksi pidana bagi pelanggar, penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun dan pidana denda 10-20 kali nilai cukai. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Kudus. Telepon 0291 432 355 atau Satpol PP Kabupaten Pati 0295 386 605. Mari kita berantas rokok ilegal. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pati. Tuku HP yang neng Kajepon, kredit HP yang neng Kajepon. Pokoke urusan HP yang neng Kajepon Pati. Ono apa to, Mbak? Kok Kajepon terus? Ini loh, Mbak. Di Kajepon sekarang selain pembelian cash, bisa kredit HP lewat HCI, kredit plus, BAF, dan FIF Spectra. Terjangkau ra? Ya jelas terjangkau. Kajepon dari dulu selalu murah berhadiah. Pilihannya banyak, ada Vivo, Oppo, Samsung, Xiaomi, dan masih banyak lagi. Yo wes Mbak, aku tak kredit HP nek Kajepon wae. Kajefon, murah berhadiah. Beli HP baru cash dan kredit bisa di Kajefon Pati. Di Kajefon Pati bisa kredit HP lewat HCI, kredit plus, BAF, dan FIF Spectra. Segera datang ke Kajefon Pusat, Jalan Pemuda 313, depan Ayam Goreng Kembang Joyopati. Buka jam 8 pagi sampai 9 malam. Hari Minggu dan libur nasional tetap buka. Lereng Pegunungan Kendeng 1998. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pembalakan liar itu nampak cukup parah. Sabtu, 3 Desember 2011. Banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak hanya menggenangi rumah warga, namun juga mengganggu arus lalu lintas kendaraan antar kecamatan. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter di beberapa titik menyebabkan kendaraan mogok. Tanam pohon dan jaga kelestariannya untuk menghindarkan anak cucu kita dari bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Haji Haryono, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati. Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa? Jangan sedih, ada apa toh? Ada apa, Dok? Gimana nggak sedih toh Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi
aku lagi ngerebus air, kakiku kesiram air panas, Pak De. Walah, Nduk. Sudah, jangan sedih. Nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Bisa diminum semua umur, ibu hamil dan masa pemulihan dari sakit. Nduk, Bio HSA juga bisa diminum 1 jam sebelum minum obat medis. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA. Harapan selalu ada. Sekarang pesan Bio HSA semakin praktis. Dapat dipesan secara COD. Tinggal tunggu di rumah dengan 3 langkah mudah. Telepon atau chat di nomor 0857 2882 7700. Sekali lagi 0857 2882 7700. Tinggal tunggu, lalu kurir datang, langsung bayar. Bio HSA sudah di tangan. Mudah kan? Kembali Anda ikuti Dialog Sehat bersama Bio HSA. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Dialog Sehat bersama dengan Bio HSA, Mitra Pas, yang siang hari ini masih membahas mengenai stroke, ada jamunya. Untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877 ya. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi ada Pak Ahmad di Pati yang sudah bertanya, ada banyak pertanyaannya. Apakah anak-anak ini bisa menderita stroke? Kemudian untuk pengobatannya juga, apakah ada perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa, dan berapa waktu, berapa lama ini untuk anak-anak? Apakah juga perlu diterapi ini, dokter? Ya, terima kasih Mbak Mel. Jadi memang pada prinsipnya stroke itu bisa mengenai siapa saja, usia berapa saja, karena memang tidak hanya soal kebiasaan buruk makan gitu ya, atau juga mungkin soal kolesterol segala macam, tetapi di sisi lain bahwa stroke ini bisa disebabkan juga oleh kelainan bawaan gitu ya, atau penyakit jantung bawaan. Itu juga bisa mempengaruhi faktor trauma, terbentur tujuan insiden, itu juga bisa menyebabkan stroke gitu. Nah, soal gejala dan penanganannya itu sama saja ya. Satu keuntungannya ketika seorang anak ya dikatakanlah kena stroke, itu proses pemulihannya akan lebih cepat karena memang faktor-faktor utamanya dia dalam kondisi yang lebih baik ketimbang memang yang usianya mungkin katakan sudah 40 atau 50 tahun ke atas gitu ya. Jadi memang memungkinkan secara medis ya, itu bisa, karena tidak hanya soal kualitas darah atau pembuluh darah, tetapi bisa ada faktor eksiden, kecelakaan, benturan, atau juga penyakit jantung bawaan, atau juga mungkin kelainan pembuluh darah, itu bisa memungkinkan juga. Walaupun memang secara praktik di lapangan memang lebih jarang untuk anak-anak, tapi ada. Ada. Iya, itu tadi untuk Pak Ahmad. Jadi bisa disembuhkan, malah untuk anak-anak ini lebih cepat untuk masa pemulihannya ya, karena memang masih anak-anak dan mungkin imunitasnya juga lebih bagus seperti itu ya, dokter ya. Ya, proses recovery-nya lebih bagus, lebih cepat ya, karena daya sembuh anak-anak itu bisa lebih cepat. Ambil contoh misalnya kelainan patah tulang segala macam, itu anak-anak bisa jauh lebih cepat ketimbang orang-orang tua. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad yang ada di Pati. Nah, untuk Om Waras mungkin bisa diingatkan untuk masyarakat Kabupaten Pati yang mungkin karena memang cuaca sedang hujan, malas untuk kemana-mana ya, pengennya di rumah tapi Bio HSA-nya bisa langsung sampai rumah. Nah, ini bagaimana ini Om? Ya, jadi layanan terbaru kami sebetulnya sudah sejak corona merebak ya. Karena kami juga membantu pasien kami untuk mendapatkan Bio HSA lebih cepat dan lebih praktis. Jadi ada layanan pesan antar kami untuk Anda yang terkendala juga masalah gadget ya, yang mungkin handphonenya masih tulalit gitu ya. Jadul ya. Nggak ada aplikasi toko online. Sebetulnya untuk toko online kami juga tersedia di Shopee dan Tokopedia. Untuk Anda yang masih terbatas dalam hal gadget, kami masih menyediakan lagi layanan pesan antar.
ya tinggal aja hubungin, bisa SMS, bisa WhatsApp atau pakai Telegram, telepon langsung juga monggo, silahkan tinggal kirim alamat lengkap aja. Kirimkan ke nomor kami di 0857 2882 7700. Sekali lagi 0857 2882 7700. Tinggal kirim alamat lengkap, nanti kurir kami akan sampai ke tempat Anda. Bayarnya langsung ke kurir. Bayar langsung ke yang kurir. punya kendala untuk transfer, nggak ada yang disuruh, cucunya nggak mau nganterin transfer atau nggak punya e-money gitu ya, repot, bisa langsung COD, bayarnya ke kurir, bayar barang saat sampai. Jadi lebih nyaman, lebih aman untuk Anda. Kalau ongkirnya sendiri untuk gimana? wilayah Jateng DIY gratis. Bayar produknya saja. Bayar produknya saja. Beli satu ini boleh nggak Om? Boleh. Boleh. Beli satu botol saja tetap dilayani. Jadi hemat BBM ya. Nggak usah bingung kalau BBM naik ya. Bisa diantar sampai depan rumah Anda, bayarnya langsung ke kurir. Untuk yang pengen ketemu Mbak Amel, langsung datang ke studio PAS. Bisa beli di PAS FM Pati atau jika tersedia di toko obat apotek terdekat. Sudah tersedia. Monggo di wilayah Pati, Rembang, Jepara sekitarnya sudah tersedia di apotek dan toko obat. Oke, berarti produknya seperti ini ya. Produknya betul sekali. Iya, kotak Caranya warna biru. gampang sekali untuk membelinya ya. Bisa tinggal di rumah saja, telepon di call center yang tadi sudah disebutkan di 0857 2882 7700 ya. Anda bisa pesan untuk BOHSA-nya, kemudian tinggal tunggu saja di rumah, nanti bakal diantar. Dan yang tidak bisa transfer gitu bisa bayar langsung sama kurirnya. Tadi sudah ada yang gabung 385-877 yang ingin telepon, kita masih menunggu ya. Sambil menunggu Anda Mitra PAS, untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda juga bisa WA ataupun SMS di nomor 085277999101 atau bisa teleponnya 385-877. Dan Anda juga bisa komentar di live fanpage kami di Radio PAS FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio PAS Pati, saluran informasi warga Pati. Dialog Sehat bersama BioHSA akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. BioHSA merupakan jamu tetes dengan kombinasi 25 macam buah dan sayur asli Indonesia. BioHSA diproses menggunakan bioteknologi modern oleh para ahli berpengalaman yang telah difermentasi selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA jamu yang sangat efektif dalam menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh Anda. BioHSA dapat dikonsumsi oleh semua umur, sangat baik untuk ibu hamil, menyusui, anak dalam masa pertumbuhan, masa pemulihan dari sakit, sampai lanjut usia. Lereng Pegunungan Kendeng 1998. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pembalakan liar itu nampak cukup parah. Sabtu, 3 Desember 2011. Banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak hanya menggenangi rumah warga, namun juga mengganggu arus lalu lintas kendaraan antar kecamatan. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter di beberapa titik menyebabkan kendaraan mogok. Tanam pohon dan jaga kelestariannya untuk menghindarkan anak cucu kita dari bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 101 FM Radio PAS Pati. Mitra PAS, telah tersedia jadwal sholat digital berfungsi sebagai jadwal sholat dengan suara adzan setiap waktu sholat dengan lampu sinyal yang berkedip-kedip, cocok untuk rumah dan masjid. Jam digital ini sudah terprogram dalam 100 tahun ke depan. Saat listrik padam, program masih tetap berjalan normal, yang insya Allah dapat juga untuk mengusir syaitan yang menghuni rumah. Jam digital ini seharga Rp1.400.000. Tersedia juga jadwal sholat display running text seperti yang terpasang di beberapa masjid dengan harga Rp3.950.000. Anda bisa melihatnya di Radio PAS FM Pati. Insya Allah membawa berkah karena mengantarkan kita sholat 5 waktu. Bagi yang berminat, silakan
Silakan menghubungi Radio Pas FM Pati, Jalan Raya Pati Kudus KM 3 Pati, belakang Pengadilan Negeri Pati. Telepon 0295 385 877 atau handphone 085 727 906 556 atau 0811 2878 816. Apa yang akan Anda lakukan setiap jam 1 siang? Sekarang saatnya Anda akan tetap seger sumringah bersama Puder 38. Di Zona Qasidah, Puder 38. Iya. Simak tembang-tembang penggugah kolbu Zona Qasidah bersama Puder 38 jam 1 siang setiap hari kecuali Minggu, hanya dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Puder 38 pancen ho. Oh, sak celegukan kroso kasihate. Puder 38 sanggup ngusadani sak warnaning sakit kepala, pegel linu, letih lesu, sakit pinggang lan sakit gigi. Yen sampean mumet, ngelu, gusi bengkak lan boyok pegel sarta letih lesu, langsung wae diombeni Puder 38. Puder 38 sak celegukan kroso kasihate. Kembali Anda ikuti Dialog Sehat bersama Bio HSA. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Dialog Sehat bersama dengan Bio HSA Mitra Pas dengan tema stroke ada jamunya bersama dengan Dr. Suryo Slamet, praktisi kesehatan dan juga Om Waras, marketing Jateng. Untuk Anda yang ingin bertanya masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085-277-999-101. Teleponnya di 0295-385-877. Sudah ada yang gabung. Ini dari Ibu Iriana di Telogowungu. Kalau ada obat dari dokter, bagaimana ini dok cara untuk minum Bio HSA? Ini apakah bisa ini barengan sama obat dari dokter ini dok? Ya, terima kasih. Ini salah satu hal yang menarik ya, karena memang Bio HSA itu sifatnya fleksibel Mbak Amel. Jadi artinya dia bisa dipakai secara tunggal dan bisa juga dikombinasi dengan metode pengobatan yang lain. Nah, misalnya seseorang dalam kurun waktu yang pengobatan ya, obat-obatan medis gitu, itu nanti bisa dikombinasi ya. Hanya mungkin disarankan dia diberi jeda waktu gitu ya. Kurang lebih 1-2 jam, boleh sesudah, boleh sebelum obat-obat yang sebelumnya. Insya Allah itu nanti dia kerjanya akan sinergis ya, dia memperkuat. Dan Bio HSA ini memang spektrumnya luas sekali begitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin belum kegarap dengan metode yang lain. Bio HSA itu bisa lengkap gitu ya. Lengkap bisa ya untuk Ibu Iriana di Telogowungu. Terima kasih. Sudah ada yang gabung juga. Ini ada Ibu Lia. Selamat siang dokter, saya mau tanya, apakah terapi penderita stroke ini boleh berendam di air hangat sebagai salah satu terapi alternatif? Apakah boleh jika dilakukan secara teratur atau perlu untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu? Bagaimana ini dokter, monggo? Ya, boleh, prinsipnya itu salah satu metode fisioterapi begitu ya. Jadi itu dilakukan secara teratur itu makin bagus lagi ya. Tetapi memang perlu dikombinasi, artinya dilengkapi dengan metode yang lain ya. Seperti soal psikoterapinya, mungkin soal suplemennya atau obat-obat yang lain. Jadi dia kerjanya berbarengan. Nah, itu insya Allah hasilnya akan lebih baik. Atau mungkin direndam dengan air hangat dengan ditetesi Bio HSA ini Om. Diminum saja. Diminum saja ya. Eman seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Lia yang sudah gabung. Semoga juga penyakitnya segera sembuh ya. Nah, ini ada juga dari Mbak Ati yang bertanya, sebaiknya diteteskan langsung ke mulut atau dicampur dengan air minum agar reaksi obatnya lebih cepat ini Om Waras? Iya, jadi Bio HSA ini sangat fleksibel sekali. Untuk Anda mana yang nyaman saja. Untuk Anda yang pengen mobilitas tinggi ya, yang cepat, langsung ditetes di mulut pun. Kita misalkan
langsung mau ketemu klien, ketemu teman, tetes mulut nggak keluar tuh bau-bau yang aneh, bau-bau apa yang nggak sedap itu kayak kita habis makan apa gitu enggak. Pete Jadi gitu ya. karena BioHSA ini BioHSA ini cenderung tidak berbau dan tidak berasa. Jadi nyaman kalau memang ditetes di mulut tanpa kita minum air lagi, masih nyaman-nyaman aja. Buat Anda yang mungkin pengen lebih enak ditambahin air minum, saran kami jangan panas, jangan beralkohol, jangan bersoda. Jadi es teh misalkan, es bisa ya, es sirup atau es krim anak sekalipun nggak masalah, asal jangan tidak panas, tidak beralkohol, tidak bersoda. Jadi campur ke minuman silahkan, boleh-boleh saja. Oke, itu tadi Mbak Ati ya. Jadi bisa untuk langsung diteteskan ke mulut. Rasanya juga tidak pahit ya Om. Hampir dikatakan tidak ada rasa, tidak ada rasa. Tawar-tawar saja, baunya juga tidak ada sama sekali. Jadi ini jamu tetes yang paling nyaman ya. Untuk jamu-jamu yang lain, mohon maaf mungkin masih ada rasa atau baunya sedikit. Tapi kalau BioHSA ini benar-benar tanpa bau. Sekalipun kita campur di air putih sekalipun tidak akan mengubah rasa air putih itu. Oke, itu tadi. Jadi aman, nyaman juga untuk dikonsumsi Mbak Ati ya. Oke, nah ini untuk closing statement karena waktu kita terbatas ini. Monggo. Siapa dulu ini? Iya, dari saya dulu nanti dokter bisa menyempurnakan. Jadi intinya untuk Anda apapun yang saat ini menjadi keluhan Anda, jangan pernah putus asa. Ada solusinya, BioHSA. Jadi jamu tetes yang alami dan insya Allah tidak ada resiko. Oke, tidak ada resiko, tidak ada efek samping ya. Oke, monggo dokter untuk closing statementnya. Ya, terima kasih Mbak Mel. Jadi untuk closing statementnya, jadi tetap kita upayakan ya bahwa kegiatan hidup kita sehari-hari itu diterapkan pola hidup yang sehat ya. Karena pola hidup sehat itu suatu upaya yang membuat tubuh kita betul-betul bisa kuat atau bisa tahan terhadap upaya-upaya ataupun ancaman-ancaman kesehatan, baik itu datangnya dari diri sendiri maupun dari faktor luar ya. Di antaranya soal satu adalah soal psikis, jadi pikirannya positif, kemudian juga pola makan yang sehat, kemudian cukupkan cairan tubuh, cukup beraktivitas fisik gitu ya, dan juga kelola stres dengan baik. Insya Allah kita bisa akan lebih kuat terhadap ancaman-ancaman kesehatan. Oke, terima kasih untuk dokter dan Om Maras. Oh ya, untuk penanya beruntung ini ada hadiah radio dari BioHSA. Ini siapa kira-kira Om? Ada WA terakhir. WA terakhir Mbak Ati ya. Dan WA pertama. Dan WA pertama dari Pak Ahmad di Pati. Oke, selamat untuk Anda yang beruntung. Nah, untuk pengambilannya ini bisa datang langsung ke Radio Pas FM Pati ya. Sekalian juga kalau mau beli BioHSA bisa di sini. Atau Mitra Pas Anda juga bisa menghubungi call center Jateng di 0857 2882 7700 untuk yang ingin membeli untuk layanan pesan antar atau COD dan gratis ongkir di Jateng dan DIY. Oke, terima kasih untuk Om Maras dan juga Dr. Surya yang sudah hadir siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda simak Dialog Sehat bersama BioHSA. Sampai jumpa di event talkshow berikutnya.